warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Oktavianti dengan NIM 211900348. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dan istilah pada mata kuliah KNBI Dasar 1. Prosedur berbisnis. Puncak kegiatan bisnis adalah terjadinya transaksi, yaitu terjadinya kesepakatan jual beli ditandai oleh penyerahan barang atau dilakukannya aktivitas jasa oleh penjual, penyerahan uang sebagai nilai tukarnya oleh pembeli. Luar dari segi hubungan antara dan penjual, ada dua cara berdagang secara umum, yaitu berhubungan secara langsung dan berhubungan secara tidak langsung. Secara umum, proses terjadinya transaksi bisnis adalah: yang pertama, memperkenalkan perusahaan dan produknya, yaitu ada penjualan, surat perkenalan, dan calon pembeli. Yang kedua, meminta penawaran, yaitu ada calon pembeli, surat permintaan penawaran, dan penjual. Yang ketiga, penawaran barang dan jasa, yaitu ada penjualan, surat penawaran, dan calon pembeli. Yang keempat, pemesanan barang atau meminta jasa. Jasa yaitu ada pemesanan atau pembelian, surat pesanan, dan penjual. Yang kelima, pengiriman pesanan, yaitu ada penjual, penerimaan pesanan, dan pemesanan pembeli. Prosedur tersebut dapat berubah sebagai dengan kasus yang terjadi. Dalam hal pesanan secara kredit, bila pembelian terlambat melakukan pembayaran, penjual akan menagih dengan mengirim surat penagihan. Seperti yang pertama, pengiriman pesanan, yaitu ada penjual, surat perkenalan, dan pesanan atau pembeli. Yang kedua, mengajukan bantuan, yaitu ada pembeli, surat permintaan penawaran, dan penjual. Yang ketiga, menagih pembayaran, yaitu ada penjual, surat penawaran, dan pembeli. Yang kedua, lalu ada istilah bisnis. Ada 15 istilah yang umumnya digunakan dalam berbisnis yang Anda harus. Waralaba. Jenis-jenis lisensi yang perlu diperoleh oleh pemegang waralaba untuk memilih akses dan kontrol atas cara kerja bisnis, termasuk hak milik, merek dagang, paten, dan lain-lain. Yang kedua, stakeholder. Stakeholder adalah individu-individu yang dipengaruhi oleh operasi, kebijakan, dan tujuan perusahaan berbisnis. Kreditor, karyawan, pemegang saham, dan investor semuanya adalah pemangku kepentingan. Yang ketiga, kekayaan bersih. Nilai total bisnis Anda atau aset yang melebihi kewajiban adalah kekayaan bersihnya. Yang keempat, B2B. B2B adalah singkatan dari bisnis ke bisnis. Ini adalah jenis bisnis di mana transaksi terjadi. Yang keempat, B2B. B2B adalah singkatan dari bisnis ke bisnis. Ini adalah jenis bisnis di mana transaksi terjadi antara berbagai bisnis tanpa interaksi dengan pelanggan. Yang kelima, jaminan. Jaminan adalah aset yang ditawarkan pinjaman sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman untuk memperoleh pinjaman. Yang keenam, hak gadai. Lien memberi kreditor hak hukum untuk menyita aset debitur dan menggunakan hasilnya untuk melunasi utangnya. Yang ketujuh, anggaran dasar. Ini adalah dokumen hukum yang menetapkan peraturan bersama dengan misi dan tujuan perusahaan. Dokumen ini berfungsi sebagai cahaya penuntun untuk bisnis apapun yang dengan jelas menyatakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pendirian perusahaan. Yang ke-8, perputaran.
perputaran adalah penjualan besi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, tidak seperti laba yang dihasilkan setelah biaya residual dihilangkan. Yang kesembilan, rencana bisnis. Ini adalah cetak biru keuangan dari rencana yang menyatakan bagaimana perusahaan akan mencapai tujuan di masa depan. Penandaan seri A. Ini adalah putaran pertama pembiayaan yang diterima oleh para pemula dan bisnis dari perusahaan modal Ventura. Para investor juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kepemilikan perusahaan melalui penjatahan saham. Yang ke-11, kapitalis Ventura. Kapitalis Ventura adalah investor yang menyediakan modal untuk bisnis yang berada pada tahap awal atau mencoba membantu usaha kecil yang ingin berkembang. Yang ke-12, investor malaikat, juga disebut sebagai investor swasta, penyandang dana malaikat, investor informal, investor benih. Ini adalah kategori individu yang menyediakan modal untuk perusahaan baru atau bisnis dalam pertukaran utang konversi atau ekuitas kepemilikan. Yang ke-13, klaim asuransi. Pemerintahan formal kepada perusahaan asuransi yang mendesak untuk memberikan kompensasi untuk atau menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang berdasarkan kebijakan tertentu. Yang ke-14, penjualan perbankan. Ini adalah praktik ilegal yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk secara tidak etis mendapatkan uang dan aset lain dari bank atau lembaga keuangan. Yang ke-15, outsourcing. Praktik bisnis yang umumnya outsourcing adalah ketika perusahaan mempekerjakan orang dari luar perusahaan untuk melakukan tugas-tugas seperti produksi, manufaktur, penyediaan, dan lain-lain yang bisa dilakukan di dalam lokasi juga. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.